Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat program Nawacita Berani, khususnya Berani Cerdas dan Berani Sehat. Berani Cerdas bertujuan memberikan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan Berani Sehat bertujuan untuk mewujudkan universal health coverage di Sulawesi Tengah dan tentunya memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Lalu pemirsa, seperti apa langkah strategis yang telah disiapkan untuk menjalankan program Berani Cerdas dan Berani Sehat tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid, yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat pagi, Pak Anwar. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Metro TV, Pak Anwar. Pak Anwar, kita tahu Pak Anwar sudah melakukan perjalanan panjang, sebelumnya juga menjabat Bupati Morowali 2 periode, lalu juga bertugas di DPR Komisi 5, sekarang mengemban amanah sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Visinya apa Pak Anwar untuk Sulawesi Tengah? Iya Pak, sebelumnya saya juga menginformasikan sebelum jadi Bupati, saya pernah jadi Kepala Desa, pernah jadi Sekcam, pernah jadi Camat, juga pernah jadi Kepala Bagian di kantor pemerintah daerah. Alhamdulillah sekarang ini setelah kemarin terpilih jadi gubernur, maka salah satu hal yang utama dan penting yang menjadi Nawacita Berani itu Mbak, saya ulangi, Berani itu singkatan ya, Pak. Bersama Anwar Reni. Betul, wakil saya namanya Ibu Dr. Reni, jadi Berani bersama Anwar Reni. Maka kita menggagaslah namanya Nawacita Berani, 9 berani. Yang pertama itu adalah berani cerdas dan yang kedua adalah berani sehat. Jadi berani cerdas dan berani sehat ini adalah utama dan pertama karena ini adalah hak dasar rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah. Sehingga kami membuat program ini sifatnya universal. Yang menjadi kewenangan gubernur di bidang pendidikan, misalnya SMA, SMK, SLB, ini kita fokuskan agar tidak ada lagi anak-anak di Sulteng yang tamatan SMP itu tidak melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah lanjutan atas. Maka kita buatlah program yang bisa memudahkan akses bagi masyarakat untuk bisa bersekolah di SMA, SMK ataupun di SLB. Nah, kemudian setelah itu juga kita berpikir tidak hanya sampai di SMK, SLB. Kita ingin warga Sulawesi Tengah itu program kita minimal 1 rumah 1 sarjana. Maka kita membuatlah namanya beasiswa Berani Cerdas. Di awal pendaftaran itu kurang lebih ada sekitar 80.000 yang mendaftar. Namun setelah kita buka kembali proses pemberkasan, setelah diteliti ada yang karena tujuannya ini kan untuk KTP Sulawesi Tengah. Dan ternyata ada 54.000 saja yang ber-KTP Sulawesi Tengah. Kemudian kita lihat lagi beberapa syarat-syarat, ada 2 kategori. Kategori pertama itu adalah jalur afirmasi, yaitu diperuntukkan bagi masyarakat kita yang kurang mampu dan ini kita biayai pendidikan mereka sampai sarjana. Demikian juga kita membuka 1 jalur khusus buat masyarakat kita, ini misalnya anak-anak ASN gitu, TNI, Polri yang memiliki kecerdasan, misalnya IP-nya di atas 3,0 atau mungkin dia punya prestasi sebelumnya masuk perguruan tinggi bebas tes gitu, atau jalur undangan. Terus ada juga misalnya yang mereka masuk karena prestasi olahraga, prestasi misalnya paskibraka, itu juga masuk dalam skema itu. Jadi visi besar Bapak memang untuk generasi muda Sulawesi Tengah bisa mendapatkan akses pendidikan yang luas begitu ya Pak ya? Yang seluas-luasnya, itu hakikatnya itu. Kalau bahasa mudahnya itu ingin sekali kita mensarjanakan rakyat Sulawesi Tengah. Semua harus sarjana. Semua pokoknya harus sarjana. Nah, selain juga ada tadi disebutkan program Nawacita Berani. Ada 9 berarti program Berani. Apa saja Pak program-programnya? Jadi 9 berani itu, 1 berani cerdas, berani sehat, kemudian berani lancar. Ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur baik darat, laut maupun udara. Kemudian berani berdering, ini untuk jangkauan internet di seluruh pelosok Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian berani menyala, itu program elektrifikasi. Masih ada 89 kurang lebih desa kita di Sulteng itu belum teraliri listrik PLN misalnya.
Kemudian ada berani panen raya. Nah, ini buat masyarakat kita petani. Kita ingin supaya Sulawesi Tengah juga menjadi salah satu lumbung pangan di Indonesia yang mendukung ketahanan pangan Bapak Presiden tentunya. Kemudian ada berani tangkap banyak. Nah, kenapa kita program kayak ini? Karena Sulteng itu berada di 4 perairan. Perairan Sulawesi, Selat Makassar, Teluk Tolo, dan Teluk Tomini. Nah, kita ingin nelayan kita di Sulawesi Tengah itu menjadi raja di laut sendiri. Di lautnya sendiri. Dengan cara memberikan alat tangkap modern yang memungkinkan mereka punya tangkapan bisa lebih banyak. Kemudian ada berani berkah. Ini adalah bagian upaya untuk meningkatkan kualitas nilai-nilai religius dan kearifan lokal. Karena kita punya keyakinan kalau pemerintahan ini ditopang oleh nilai religius dan juga ditopang oleh kekuatan kearifan lokal, kita yakin bahwa pemerintahan itu pasti kuat. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting, peningkatan pelayanan masyarakat yang kita sebut dengan berani berintegritas. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat kita, supaya seluruh tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, itu memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi pelayan bagi rakyat kita. Maka kita ingin meningkatkan integritas para ASN kita supaya bisa melayani dengan hati, gitu, kira-kira begitu. Itu yang juga dibutuhkan oleh masyarakat Siap. Sulawesi Tengah. Nah, yang paling penting lalu kemudian langkah strategis apa Pak yang bisa dilakukan untuk mewujudkan semua program itu berjalan? Karena kita tahu Sulawesi Tengah terdiri dari geografis yang sangat beragam, dari pegunungan, bukit, laut, semuanya, dan luas sekali gitu Pak. Seperti apa? Ya, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kolaborasi, ya. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Jadi sekarang ini kita berusaha untuk turun kepada pemerintah kabupaten, para bupati, wali kota, agar supaya gubernur itu sejatinya harus lebih banyak mendengarkan para bupati. Karena gubernur itu hakikatnya sebetulnya tidak punya wilayah, tidak punya rakyat. Yang punya itu para bupati, wali kota. Maka oleh karena itu, kalau saya sering menyebut diri saya ini, saya bilang para bupati, saya ini supporting system dari kalian. Jadi saya akan banyak bertanya, mensinkronkan apa yang akan kalian lakukan. Kita satukan visi kita. Nawacita ini saya punya keyakinan ada semua di kabupaten kota. Sehingga kita membuat perencanaan itu harus jelas. Apa yang dilakukan kabupaten, apa yang dilakukan oleh provinsi. Sehingga kita tidak perlu tumpang tindih. Sehingga anggaran kita fokus juga dengan keterbatasan. Yang kedua tentu perencanaan kita harus fokus. Harus laras tentunya provinsi dan kabupaten kota ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajijo terus memperkuat program 9 Berani atau Nawacita Berani, khususnya Berani Cerdas. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang Pak soal Berani Cerdas. Bapak memang punya mimpi yang sangat besar untuk anak-anak Sulawesi Tengah ya Pak ya? Seperti apa Pak mimpi Bapak? Ya, yang pertama sebetulnya ini terinspirasi dari pengalaman pribadi ya. Saya ini Mbak, orang tua saya orang tidak mampu. Saya tidak bisa membayangkan saya sampai di titik ini kalau bukan karena sekolah kira-kira. Orang tua saya walaupun tidak mampu tapi punya tekad yang besar, anaknya harus sekolah, sehingga saya sampai di titik ini. Nah, saya punya mimpi bahwa tidak ada lagi keluhan, ratapan anak-anak yang sesusah saya dulu untuk bisa menduduki bangku kuliah misalnya. Nah, jadi dan ini juga saya lakukan waktu saya bupati, bukan setelah saya jadi gubernur. Waktu saya bupati sudah saya laksanakan program ini, memberikan bantuan beasiswa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang mau kuliah pada saat itu.
Nah, sehingga pada saat saya gubernur ini saya ingin sekali tidak hanya berlaku di Morowali tapi juga berlaku di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah berkat dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, akhirnya mimpi itu bisa kita wujudkan dalam bentuk kebijakan keberpihakan anggaran dan juga perangkat-perangkat aturan, regulasi yang mendukung itu. Alhamdulillah teman-teman saya di pemerintah provinsi, Kadis Pendidikan dan seluruh jajarannya, tim anggaran pemerintah daerah bahu-membahu akhirnya kita bisa. Bahkan sekarang Mbak, kita di Sulawesi Tengah itu mencanangkan namanya wajib belajar 13 tahun. Oke. Ya, jadi bukan 12 tahun. 13 tahun. Oke, baik. Nah, saat ini sudah terhubung kita pemirsa bersama dengan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Ada Shalsa Nurul Anissa, penerima beasiswa Berani Cerdas. Selamat pagi. Selamat pagi, Shalsa. Selamat pagi, Kak. Oke, Shalsa, saya mau tanya nih, manfaat apa saja sih yang kamu dapatkan dari program Berani Cerdas? Untuk manfaat saya sendiri, saya sangat merasa terbantu dengan adanya program ini, di mana dengan adanya program ini kita jadi mempunyai cita-cita, maksudnya cita-cita yang kita impikan bisa sedikit terbantu dan juga orang tua bisa lebih tenang sedikit karena biaya uang kuliah tunggalnya itu terbantu oleh program ini. Ya. Jadi saya rasa manfaatnya cukup besar untuk kami. Oke, manfaatnya sangat besar untuk kamu dan keluarga, pastinya ya, sangat bahagia bisa mendapatkan support untuk pendidikan gitu ya. Prosesnya seperti apa? Bisa diceritakan nggak waktu akhirnya mendaftar dan mendapatkan beasiswa seperti apa? Saya tahu informasi ini mula-mula dari media sosial, lebih tepatnya dari Instagram. Setelah itu saya membuat akun, setelah itu saya menunggu verifikasi dari Dukcapil. Setelah itu saya langsung ke penguploadan. Setelah dari penguploadan berkas, saya menunggu berkas yang akan diperiksa oleh beberapa dinas, seperti salah satunya itu Dinas Pendidikan dan juga Dinas Sosial. Selanjutnya, setelah nama saya keluar, saya langsung membuat buku rekening dan juga melakukan proses pencairan. Setelah itu, saya menyetorkan bukti fisik ke kantor Biro Kesejahteraan. Oke, jadi itu proses-prosesnya ya. Mudah-mudahan pemirsa Metro TV di Sulawesi Tengah ya Pak ya, anak-anak lain juga bisa terinspirasi nih dan bisa daftar juga ikutan beasiswa Berani Cerdas gitu ya. Apa harapan kamu Shalsa untuk beasiswa ini dan juga untuk Sulawesi Tengah? Silahkan. Saya semoga beasiswa ini bisa terus berlanjut dan juga semoga lebih banyak lagi teman-teman yang bisa dibantu untuk melanjutkan pendidikan mereka ke bangku kuliah. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Pendidikan Sulawesi Tengah atas adanya program ini, kami sangat merasa terbantu. Wah, disebut Gubernur Pendidikan, Pak. Oke, terima kasih Shalsa. Shalsa, kalau boleh tahu kamu kuliah di mana? Ambil jurusan apa, sayang? Saya dari Universitas Tadulako dengan program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Oke, baik. Sukses ya untuk kuliahnya dan semoga lancar, lulus dengan nilai yang terbaik pastinya dan berkontribusi untuk Sulawesi Tengah nantinya ya. Terima kasih Shalsa atas waktunya. Nah itu dia Pak, Shalsa yang juga penerima beasiswa dari program Berani Cerdas. Mungkin memang dampaknya bisa sangat dirasakan oleh keluarga, sangat terbantu. Kalau yang sudah diproses itu berapa banyak Pak data-datanya? Jadi yang terverifikasi untuk KTP Sulteng itu ada 54.000. Kemudian yang sudah melakukan pemberkasan sekarang kurang lebih 20.000. Yang sudah terbayarkan itu sudah 13.000. Okay. Nah target kita Mbak, kalau orang tanya berapa banyak sih ini beasiswa, saya bilang kita siapkan di APBD kita itu 80.000.
Untuk tahun ini. 80.000. 80.000 sesuai yang mendaftar awal. Oke. Tapi target saya mudah-mudahan tahun ini kita bisa membiayai sampai 50.000. Oke, baik. Ya, jadi tidak ada pembatasan. Silahkan yang belum mendaftar, silahkan datang mendaftar. Tidak ada, kita tidak akan tutup pendaftaran sampai kita pastikan semua orang yang kuliah di Sulawesi Tengah sudah bisa kuliah yang mendaftar tadi itu. Oke, baik. Kita jeda dulu Pak, usai jeda kita akan bahas lagi untuk program lainnya karena ada program Berani Sehat juga ya Pak ya. Baik, usai jeda pemirsa kami akan kembali tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Nah, selain Berani Cerdas, Berani Sehat juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemirsa. Untuk gambarannya, Pak Anwar, seperti apa sih kondisi atau kualitas dari kesehatan di Sulawesi Tengah? Iya, yang pertama bahwa Berani Sehat ini hadir untuk mengantisipasi masyarakat kita yang misalnya BPJS-nya menunggak. Kemudian yang kedua, atau memang sama sekali belum punya BPJS. Karena kita di sana itu ada health coverage kita itu sudah di atas 80%, 84, 85%. Kita juga kemarin setelah kita mulai jalan ini, kita usahakan sehingga kita sudah UHC prioritas. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena masih banyak masyarakat kita yang memang tidak bisa mengakses tempat fasilitas kesehatan karena satu, ketiadaan biaya pengobatan. Jadi inti program Berani Sehat ini bahwa tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang kalau dia sakit, apakah punya BPJS atau misalnya dia tidak BPJS-nya menunggak, atau mungkin dia di kelas 1 awalnya mandiri, tapi karena kondisi ekonomi tidak bisa lagi menjadi peserta mandiri, maka mereka cukup hanya dengan bawa KTP, datang di puskesmas, datang di rumah sakit daerah atau di vaskes apapun, itu cukup dengan KTP. Mereka akan dilayani dan mereka tidak perlu ditanya lagi bahwa selesaikan tunggakan dulu, atau ini tidak di cover oleh BPJS. Itu tidak perlu lagi dengan program Berani Sehat. Semua urusan itu diserahkan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPJS. Jadi kalau ada masyarakat misalnya Mbak ini, ada orang misalnya penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Contoh misalnya akibat misalnya kena busur karena tiba-tiba dalam perjalanan ada busur kena, atau mungkin KDRT Mbak. Kecelakaan. Ya, KDRT atau mungkin kecelakaan tunggal, biasa juga Jasara Harja tidak mengcover itu. Nah, ini di cover oleh Berani Sehat. Baik. Jadi intinya di Sulawesi Tengah itu dimanapun dia berobat yang ada hubungannya dengan BPJS, fasilitas itu cukup dengan KTP Sulawesi. Cukup dengan KTP langsung dilayani. Langsung dilayani, tidak boleh ditanya-tanya lagi. Nah, Pak Anwar, saat ini kita sudah terhubung juga pemirsa dengan salah satu penerima manfaat Berani Sehat masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu Ibu Megawati, dan ini adalah pasien katarak. Selamat pagi Ibu Mega. Selamat pagi Ibu Mega, kita terhubung sambungan telepon. Sudah terdengar? Selamat pagi Kak. Baik, apa kabar Ibu, sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Ibu salah satu penerima manfaat program Berani Sehat. Apa saja sih Bu manfaat yang dirasakan oleh Ibu dengan program ini? Iya betul Kak, saya dapat program Berani Sehat ini, manfaatnya itu sangat-sangat membantu saya secara pribadi, karena kebetulan kartu BPJS yang saya gunakan itu nunggak juga Kak. Nunggak. Jadi dengan ada program Berani Sehat ini, prosesnya itu mudah juga, cukup dengan KTP, langsung diproses dan dilayani oleh pihak rumah sakit Kak. Oke.
Nah, jadi Ibu prosesnya nggak rumit ya, langsung datang ke Vaskes dan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah gitu ya? Ya. Oke, Cukup layanan dengan apa KTP, yang Ibu Kak. dapatkan? Pelayanan apa untuk pemeriksaan apa kalau boleh Apa, tahu Kak? Ibu? Pemeriksaan apa untuk pemeriksaan apa? Oh, perawatan yang saya terakses semuanya. Oke, terasa semuanya ya. Uang, iya Kak. Baik. Baik, terima kasih Bu Mega untuk waktunya ya. Dan ini adalah salah satu masyarakat Sulawesi Tengah Pak yang mendapatkan manfaat, katanya seluruh pelayanan tercover gitu ya. Dari awal sampai pemeriksaan, sampai juga pengobatan gitu ya. Nah, untuk program-program seperti ini Bapak juga mengakses membuka layanan untuk masyarakat yang jauh dengan aplikasi ya Pak ya? Ya. Ada aplikasi Sehati. Nah, ini apa Pak? Iya, jadi itu untuk memudahkan masyarakat kita. Kalau misalnya tadi yang tidak punya BPJS atau belum menunggak dan sebagainya, jadi Vaskes itu langsung berhubungan dengan aplikasi kita Sehati. Jadi mereka tidak perlu lagi berhubungan dengan masyarakat. Taunya masyarakat itu dilayani, urusan pembayaran langsung ke aplikasi Sehati. Nanti urusannya Dinas Kesehatan yang melayani masyarakat. Baik. Jadi kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat itu di sisi dari bidang kesehatan secara total, Mbak. Jadi tidak ada lagi, kalau saya itu sering, karena tiap hari saya juga ditelepon sama masyarakat. Pak, saya lagi di IGD nih, saya lagi di rumah, tidak full katanya, tidak ada kamar. Nah memang kita akui Mbak, selama Berani Sehat ini semua fasilitas rumah sakit itu penuh. Baik. Ya. Terakhir Pak, untuk masyarakat harapannya untuk Sulawesi Tengah. Iya, harapan saya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, mari kita manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Pendidikan adalah panglima bagi kehidupan kita. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik dengan menjadikan pendidikan sebagai utama dan pertama dalam keluarga. Silakan diakses program ini karena program ini sangat membantu. Saya ingin juga menyampaikan bahwa memang dalam perjalanannya masih banyak kendala, tapi jangan dilihat kendalanya, tapi lihat komitmen besar dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Secara komitmen kami sudah miliki. Tinggal sekarang ini bagaimana mekanismenya kita atur sehingga insya Allah ke depan akan semakin lebih baik. Oke, jangan lihat kendalanya, lihat komitmennya Gubernur Sulawesi Tengah dan bersama pemerintah dan jajaran untuk membantu masyarakat dengan program Nawacita Berani. Terima kasih Pak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid sudah hadir di Metro TV. Dan itu dia pemirsa, selamat pagi Indonesia kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di Selamatin Pagi Indonesia berikutnya. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.